Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Perkenalkan, nama saya Afifuddin. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sensasi dan persepsi dalam mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital yang diampu oleh Ibu dosen Yeti Nurizati, MSI. Untuk selanjutnya, mari kita mulai pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana seorang pengajar harus memiliki sebuah keterampilan. Dalam hal ini, seorang pengajar selain menyampaikan juga harus memiliki keterampilan untuk diberikan kepada murid, yaitu diantaranya adalah mendengar atau mendengarkan. Sedangkan mendengar itu sekedar fungsi fisik telinga, menangkap suara. Sebaliknya mendengarkan butuh fokus otak untuk benar-benar memahami makna pesan dari murid. Kemudian berbicara efektif, yaitu mampu merangkai kata-kata dengan jelas dan lugas sehingga murid bisa dengan mudah menerima atau memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain dari dua hal ini, termasuk kompetensi guru yang perlu dimiliki adalah membaca dan juga menulis. Bagaimana guru membacakan materi kepada murid dan bagaimana guru menuliskan atau memberikan penjelasan dalam bentuk tulisan kepada para murid tentang materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya, dalam level mendengarkan, kita juga memiliki level yang bisa dijadikan gambaran bagaimana kita mempraktekkan cara kita mendengar selama ini, yaitu yang pertama adalah menyela. Karena ini merupakan hal yang buruk, yaitu sebuah interupsi ucapan siswa saat mereka sedang berbicara. Jadi belum selesai bicara, kita sudah menyela apa yang disampaikan oleh seorang siswa. Kemudian dua, memotong. Ini tentunya di level yang lebih rendah, yaitu kurang baik karena sengaja memotong topik yang belum terselesaikan dari seorang siswa. Kemudian yang ketiga adalah menyalahkan. Belum apa-apa, seorang siswa sudah kita salahkan, entah karena sebuah emosi sesaat atau ada semacam hal yang spesifik yang kita rasakan dari seorang murid. Kemudian yang keempat adalah diam dan menyimak. Hal ini baik karena tentunya akan memperhatikan dengan tenang tanpa memotong maupun meremehkan apa yang disampaikan oleh seorang siswa. Kemudian yang kelima, yang tertinggi adalah sebuah empati, yaitu merespon dengan tepat dan menunjukkan kepedulian secara tulus pada apa yang disampaikan oleh siswa. Berikutnya, tip komunikasi efektif. Marilah kita buat suasana yang aman. Pastikan kelas itu terasa nyaman dan aman agar murid tidak merasa takut atau merasa terbebani saat berkomunikasi dengan kita. Kemudian perbanyak kerja kelompok. Anak-anak bagusnya ini diberikan kesempatan untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama siswa. Kemudian ramah dan tersenyum. Bagaimana kita bisa menggunakan bahasa tubuh yang dengan optimis, tegas, tapi tidak mengintimidasi, sehingga bahasa tubuh yang terbuka dan tersenyum agar siswa merasa diterima oleh gurunya. Kemudian berikan feedback, selalu berikan tanggapan yang jelas, berikan jawaban yang membangun kualitas diri seorang murid. Dan berikutnya kita masuk kepada penjelasan tentang sensasi. Apakah itu sensasi? Sensasi adalah momen saat indera fisik kita seperti mata dan telinga menangkap informasi untuk pertama kalinya dari luar. Ini secara spontan. Proses ini terjadi sangat cepat, tepat sebelum otak kita sempat memikirkan atau arti atau maknanya. Dan ini merupakan urutan dari bagaimana sensasi itu tertangkap. Jadi yang pertama stimulus, kemudian bagaimana indera fisik kita itu menangkap stimulus tadi, kemudian saraf merespon, dan kemudian kita baru sadar bahwasanya ada sensasi yang ditangkap. Jadi selama kita mengajar selama ini, tentunya murid juga akan memiliki tangkapan sensasi dari apa yang kita sampaikan. Kemudian di sini juga dijelaskan ada 4 jenis sensasi. Yang pertama, sensasi visual diterima oleh mata. Contohnya saat anak menggambar teks, gambar warna-warni atau video pembelajaran, atau kita menyampaikan materi dalam bentuk eh, berbagai macam peraga dalam pembelajaran. Kemudian ada auditori diterima lewat telinga.
Contohnya suara penjelasan guru, alunan musik, dan suasana yang terdengar saat proses pembelajaran. Kemudian ada namanya taktil, diterima lewat sentuhan. Contohnya tangan menyentuh layar HP atau mengetik di keyboard, atau bagaimana kita memberikan apa ya, sensasi melalui perhatian dalam bentuk sentuhan atau eh, hal-hal yang baik yang kita berikan kepada murid. Kemudian ada namanya kinestetik, diterima lewat gerakan tubuh. Contohnya saat anak diajak berdiri atau ikut game simulasi aktif, atau gerakan-gerakan yang kita lakukan saat kita mengajar, tentunya itu juga akan menimbulkan sensasi yang diterima oleh murid. Kemudian bagaimana setelah kita memahami sensasi, kita memahami persepsi. Cara otak mencerna makna. Setelah sensasi itu sebagai alat penangkapnya, maka persepsi adalah cara otak kita memaknai informasi tersebut. Dari kita menerima sensasi, maka akan timbul namanya persepsi. Prosesnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama seleksi. Otak memilih mana informasi yang paling menarik untuk difokuskan. Kemudian organisasi. Otak menyusun info yang berantakan tadi agar menjadi rapi dan masuk akal. Kita membuat kesimpulan. Kemudian interpretasi. Otak memberikan mana akhir. Ini sebuah kesimpulan. Oh, materi ini gampang. Oh, guru ini menyampaikan dengan mudah. Oh, guru ini sangat ramah. Kira-kira seperti itu. Kemudian pemahaman atau perbandingan sensasi dan persepsi di dalam kelas. Ada sebuah kejadian di dalam kelas, guru memutar video animasi. Sensasi yang ditangkap oleh indera fisik yaitu mata anak melihat gambar bergerak penuh warna. Kemudian persepsinya, wah pelajaran seru nih dan tidak membosankan. Kemudian sebuah kejadian di kelas, misalnya sinyal Zoom putus-putus. Sensasi yang ditangkap oleh anak, telinga anak mendengar suara bising dan patah-patah. Kemudian ada persepsi yang muncul, belajar ini sangat sulit dan bikin pusing atau juga mungkin membosankan. Kemudian kejadian di kelas ada semacam komentar pendek dari guru. Kemudian sensasinya adalah mata anak membaca tulisan singkat di layar HP atau apa yang didengarkan oleh komentar guru tersebut. Kemudian ada persepsi, bisa ditangkap sebagai pujian positif atau malah kritikan tajam, tergantung apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi sensasi dan persepsi merupakan sebuah alur yang tentunya kita sebagai seorang guru harus bisa menimbulkan sensasi maupun persepsi yang positif. Selanjutnya, apa saja yang bisa menjadi penghambat dalam sebuah kelas, yaitu gangguan teknis. Tentunya ini di kelas digital, yaitu sinyal internet yang putus, suara guru yang hilang, kemudian gambar juga tidak lancar atau macet. Kemudian distraksi digital, murid diam-diam membuka aplikasi selain aplikasi pembelajaran, bermain game saat kelas berlangsung. Kemudian terlalu banyak info, layar penuh dengan teks, kemudian otak anak ini menangkap sebagai sesuatu yang ribet atau ruwet gitu. Jadi materi tidak tersampaikan. Gagal paham, guru bermaksud memotivasi, murid menangkapnya sebagai omelan kalau kita tidak bisa menggunakan intonasi yang bisa diterima oleh anak-anak. Kemudian apa solusi-solusi dari permasalahan tersebut? Yang pertama, gunakan media yang bervariasi. Jangan hanya menyuruh anak membaca terus-menerus atau mendengarkan terus-menerus atau menulis terus-menerus. Selingi dengan video pendek, kuis seru, gambar animasi, interaksi antar murid, kemudian tanya jawab guru dan murid. Kemudian jaga psikologis anak. Sapa murid dengan ramah, tanyakan keadaannya, tanyakan kabarnya, tanyakan bagaimana dia menjalani hari-harinya. Kita membangun kedekatan dengan para murid dengan tujuan supaya kita bisa mengkondisikan psikologi anak dan mengembalikan mereka kepada fokus untuk mengikuti mata pelajaran yang akan kita sampaikan. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait materi sensasi dan persepsi untuk mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital. Mari bersama-sama kita ciptakan kelas digital yang hidup dan bermakna dengan memahami apa saja yang dibutuhkan oleh murid dan memahami apa saja yang perlu kita gunakan untuk menyampaikan materi kepada murid ini secara positif dan juga edukatif dan lebih sempurna. Saya kira seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wa lahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.